Tidak terasa kali ini pembacaan kita sudah sampai 1 Samuel pasal yang ke-9 sampai yang ke-11. Pagi hari ini saya akan fokuskan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat 17 sampai yang ke-27. Namun mari kita baca sebelumnya ayat 18 dan 19. Firman Tuhan berkata, ia berkata kepada orang Israel, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Aku telah menuntun Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskanmu dari tangan Mesir dan dari tangan semua kerajaan yang telah menindasmu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata kepadanya, angkatlah seorang raja atas kami. Jadi sekarang berdirilah di hadapan Tuhan menurut suku dan kaum. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa bangsa Israel pada saat itu sedang atau tidak memiliki raja. Jadi sistem pemerintahan mereka adalah langsung Tuhan yang memimpin mereka. Tapi yang saya garis bawahi adalah di sini LAI memberikan judul Saul menjadi raja melalui undi. Bapak Ibu, pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mengenal diri sendiri. Tentunya ia mengetahui bahwa sukses kepemimpinannya bukan semata-mata karena keberhasilan dirinya sendiri. Jadi kerendah hatian seorang pemimpin yang bisa mengakui bahwa bukan dirinya yang berperan, tapi banyak pihak yang berperan di balik keberhasilan kepemimpinannya tersebut. Begitupun juga dengan Saul yang telah kita baca pada pagi hari ini. Saul menyadari bahwa kedudukannya sebagai raja adalah atas kehendak Allah. Itu bisa kita baca di dalam ayat yang ke-25. Saul memberitahukan hak-hak kerajaan kepada bangsa itu, kemudian ia menuliskannya dalam sebuah kitab dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Lalu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Dia bukan menjadi raja yang memiliki kuasa mutlak, tetapi dia mengerti bahwa dia itu diurapi oleh Tuhan. Dan dia mengerti bahwa dia itu hanya pelaksana akan kehendak Allah tersebut. Jadi Allah lah yang memegang kekuasaan secara mutlak, tetapi Saul lah yang menjadi alatnya. Karena bangsa Israel meminta raja pada Tuhan. Walaupun secara sebenarnya hal tersebut adalah keliru, tetapi Allah dalam belas kasih hanya memberikan raja buat bangsa Israel pada saat itu. Kita mengerti bahwa kita melihat di dalam ayat 22, Saul sadar bahwa ia hanya dapat memerintah rakyat itu sesuai dengan kesetiaan dan kedaulatannya kepada Allah. Di dalam ayat 22 dikatakan, sebab itu mereka meminta petunjuk lagi kepada Tuhan, apakah orang itu juga datang ke sini? Lalu Tuhan menjawab, lihat dia sedang bersembunyi di antara barang-barang. Jadi sifat kerendah hatian Saul diwujudkan dengan menyembunyikan dirinya, karena Saul merasa tidak layak menjadi pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Dia tidak mau menonjolkan dirinya untuk menjadi atau mendudukkan kedudukan dirinya sebagai raja. Jadi dalam menonjolkan dirinya, bahkan ia mau menunggu sampai ada kesempatan untuk menunjukkan siapa dia, sampai orang-orang Israel mengakui dirinya sebagai raja. Ayat 23 dan ayat yang ke-24. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak pemimpin menjadi sombong karena melupakan berbagai faktor di dalam kehidupannya. Mereka lupa bahwa mereka menjadi pemimpin itu karena kedaulatan Tuhan yang memilih dia untuk memegang jabatan tersebut. Sehingga seringkali kita menjadi pemimpin yang sewenang-wenang terhadap orang di sekitar kita. Maka dari itu pelajaran yang kita dapat adalah biarlah kita mengerti kembali bahwa jabatan bahkan kepemimpinan kita bukan semata-mata karena kehebatan kita, Bapak Ibu. Tapi kita belajar di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ini melalui Saul, kita belajar bahwa kepemimpinan kita adalah atas kepemimpinan Tuhan juga. Jadi kita memimpin itu juga karena arahan Tuhan yang telah memilih kita. Maka marilah kita menjadi pemimpin yang rendah hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.